Aktivitas Setia dan NIM akhir 196. Berikut untuk kasus 4, yaitu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama, tetapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal Cmax tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Kemudian untuk pertanyaan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama ada mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul. Keterlambatan ini dikarenakan dari beberapa faktor seperti farmakokinetik, dari proses absorpsi hingga eliminasi memiliki waktu yang beragam di setiap prosesnya. Kemudian pada mekanisme kerja obat dibutuhkan waktu dan jalur transduksinya, sintesis protein, dan kemudian dimodulasi ekspresi gen yang membutuhkan waktu untuk menunjukkan efek yang signifikan. Kemudian ada karakteristik inflamasi dapat dilihat dari tingkat keparahan dan letak inflamasi yang dapat mempengaruhi kecepatan efek obat. Untuk keterlambatan antara Cmax dan efek inflamasi, antiinflamasi adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk farmakokinetik obat, mekanisme aksi obat, dan karakteristik inflamasi. Pemahaman yang mendalam dan informasi lebih lanjut tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk optimalisasi terapi antiinflamasi. Dan untuk pertanyaan yang nomor 2, berdasarkan studi FK dan FD, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Untuk analisis data FK, evaluasi parameter farmakokinetik seperti Cmax, Tmax, AUC, dan T setengah ini membantu dalam memahami seberapa cepat dan seberapa lama obat berfungsi dalam tubuh. Kemudian untuk analisis data FD, mempelajari hubungan antara konsentrasi obat dan efek terapeutiknya. Identifikasi dosis yang memberikan respons yang diinginkan dan efek samping yang tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu tentukan dosis awal. Berdasarkan data dari studi praklinis, tentukan dosis awal untuk uji klinis. Dosis ini biasanya lebih rendah dari dosis yang menyebabkan efek maksimum studi hewan memastikan keamanan. Selanjutnya juga ada studi dosis risiko. Lakukan analisis dosis risiko untuk memahami potensi efek samping pada berbagai dosis. Ini penting untuk mengevaluasi keseimbangan antara efektivitas dan keamanan. Selanjutnya ada penentuan rentang dosis. Gunakan data FK dan FD untuk menentukan rentang dosis yang aman dan efektif untuk pengujian klinis. Ini meliputi dosis minimum yang memberikan efek terapeutik hingga dosis maksimum yang dapat ditoleransi. Selanjutnya ada regimen dosis. Rancangan regimen dosis berdasarkan model dosis respon ini mencakup penentuan frekuensi dan durasi pemberian obat. Selanjutnya juga ada pertimbangan populasi khusus, pertimbangan karakteristik demografis dan klinis dari populasi yang akan diuji seperti usia, jenis kelamin, dan kondisi media yang ada. Kemudian selanjutnya, protokol uji klinis, susun protokol uji klinis yang mencakup rincian dosis yang diusulkan, tujuan, metode pengukuran, serta langkah-langkah untuk memantau keamanan dan efektivitas. Dan selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian. Setelah pengujian awal, kumpulkan dan analisis data untuk mengevaluasi respon terhadap dosis. Penyesuaian dosis dapat dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh untuk fase selanjutnya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan FK-FD ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Jawabannya, pemahaman mekanisme kerja, FK memberikan informasi tentang bagaimana obat bergerak dalam tubuh, termasuk penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Sementara FD menjelaskan bagaimana obat berinteraksi dengan target biologis untuk menghasilkan efek terapeutik. Kombinasi keduanya membantu peneliti memahami dosis yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan. Selanjutnya ada penentuan dosis awal. Data dari studi FK dan juga FD membantu dalam menentukan dosis awal yang aman untuk pengujian klinis, memahami profil obat di tubuh FK dan efek yang dihasilkan yaitu FD, memungkinkan peneliti untuk memilih dosis yang minim resiko dan maksimal efektivitas. Selanjutnya ada optimalisasi dosis dengan menganalisis hubungan antara konsentrasi obat dalam plasma FK dan respon terapeutik yaitu FD, peneliti dapat mengidentifikasi dosis yang optimal dan ini penting untuk merancang regimen yang menghindari dosis berlebihan yang dapat menyebabkan toksisitas. Kemudian selanjutnya ada dosis resiko dan keamanan.
yang mana studi FK dan FD ini membantu dalam mengevaluasi profil keamanan obat dengan memahami dosis di mana efek samping muncul. Kemudian ada penyesuaian untuk populasi khusus, yang mana berdasarkan karakteristik individu atau kelompok, penting untuk memastikan regimen dosis yang efektif bagi semua subpopulasi. Kemudian ada model simulasi, yang mana ada skenario dosis untuk memprediksi respon obat. Ini membantu dalam merancang uji klinis yang lebih efisien dan informatif. Kemudian selanjutnya ada regimen dosis berkelanjutan, adalah sangat penting membantu dalam merancang regimen yang mempertahankan efek terapeutik tanpa meningkatkan resiko efek samping. Kemudian ada pengembangan protokol uji klinis yang mana mencakup dosis, frekuensi, durasi, dan metode pemantauan keamanan dan efektivitas. Sekian presentasi kasus 4 dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.